Assalamualaikum. Perkenalkan saya Elwira Handayani, saya adalah dosen manajemen pariwisata pada Sekolah Tinggi Pariwisata Riau. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat dalam pemenuhan kebutuhan sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rekaman video pengajaran pada salah satu mata kuliah, yaitu Ekonomi Pariwisata, dengan kode mata kuliah yaitu TPB 4249. Pada mata kuliah ini dibebankan kepada mahasiswa semester 2 dengan bobot mata kuliah yaitu 2 SKS. Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dasar ekonomi yang diaplikasikan dalam konteks pariwisata. Mahasiswa akan memahami bagaimana aktivitas ekonomi berinteraksi dengan sektor pariwisata, serta bagaimana pariwisata berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Adapun CPL Prodi yang dibebankan pada MK ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan konsep teoritis dan prinsip aplikasi ekonomi pariwisata dalam manajemen pariwisata. Yang kedua, mampu mengkaji, menganalisis, serta mengaplikasikan ilmu, pengetahuan dan teknologi dan menerapkan nilai humanera sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, etika, ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain di bidang pengelolaan usaha pariwisata. Yang ketiga, mampu menghasilkan keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang-bidang manajemen pariwisata berdasarkan hasil analisis informasi data. Adapun topik pembelajaran kali ini adalah mengenai ekonomi pariwisata dan community based tourism. Pembelajaran ini bertujuan untuk mencapai CPMK berupa mahasiswa mampu memahami konsep CBT, community based tourism tadi, prinsip-prinsip utamanya, serta menganalisis implementasi CBT dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal secara berkelanjutan. Adapun sub CPMK untuk mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan karakteristik utama dari community based tourism. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip CBT tadi menurut literatur yang relevan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis manfaat dan tantangan penerapan CBT dalam konteks pembangunan lokal. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengevaluasi praktik CBT pada suatu destinasi wisata Indonesia, dan mahasiswa mampu merancang ide kegiatan wisata berbasis masyarakat berdasarkan kondisi lokal. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa secara aktif berdiskusi, menyampaikan hasil diskusinya. Pembelajaran dimulai dengan apersepsi, lalu pemberian materi oleh dosen, kemudian tanya jawab oleh mahasiswa dan dosen, dilanjutkan dengan diskusi kelompok dan evaluasi serta penguatan informasi kepada mahasiswa. Pembelajaran ini berlangsung aktif, di mana mahasiswa diminta secara berkelompok memecahkan kasus terkait desa wisata. Mahasiswa terlihat antusias dalam berdiskusi selama proses pembelajaran. Hal ini karena dalam pembelajaran dosen menggunakan contoh yang relevan. Berikut adalah video dari pembelajarannya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Oke. Pagi ini kita akan membahas materi lanjutan dari materi yang lalu. Materi yang lalu kita sudah membahas mengenai dampak pariwisata. Materi saat ini kita akan membahas mengenai ekonomi pariwisata dan community based tourism. Kamu semua pasti sudah pernah berkunjung ke objek wisata. Ini saya mau bertanya pada kalian, siapa yang paling banyak diuntungkan bila pariwisata di suatu daerah itu populer? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, Abang Fatur? Saya, Ibu. Yang diuntungkan itu adalah masyarakat sekitarnya, Ibu. Oke. Masyarakat. Terima kasih Fatur untuk jawabannya, benar sekali. Pariwisata berbasis masyarakat adalah bentuk pengembangan pariwisata yang basicnya itu adalah masyarakat lokal sebagai pelaku pengelola sekaligus penerima manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata yang ada di objek tersebut. Prinsip CBT seperti yang bisa kamu lihat di proyektor kita. Prinsip yang pertama adalah masyarakat sebagai pemilik dan pengelola. Mereka memiliki, mereka mengelola sendiri. Terus mereka mendapatkan keuntungan langsung ke masyarakat. Setelah itu partisipasi aktif sebagai pengambil keputusan, karena kan mereka sendiri tuh
yang akan merasakan dampak tadi. Kalau misalnya mereka tidak berpartisipasi aktif terhadap pengambilan keputusan di sana, otomatis nanti bila ada hal-hal risiko dan segala macamnya yang terjadi di objek tersebut, mereka sendiri yang menerima dampak baik ataupun buruknya. Terus yang keempat, berbasis pada nilai budaya, pelestarian lingkungan. Setelah itu yang terakhir adalah membangun kapasitas dan keberdayaan komunitas. Karena itu penting sekali tadi untuk di masyarakat itu adanya komunitas yang peduli akan daerahnya sendiri. Terus kita lanjut, slide selanjutnya ada model ekonomi dalam community based tourism. Ini modelnya itu adalah dari bottom up ekonomi. Dimulai dari komunitas. Siapa komunitasnya? Masyarakat, ada Pokdarus dan segala macamnya di sana. Terus ada perputaran ekonomi lokal di sana. Lokal sourcing, terus tenaga kerja lokal. Siapa tenaga kerja lokalnya? Tadi ada petani di sana. Mungkin kalau mereka misalnya kayak ini ada yang berputui, ada masyarakat yang mungkin ada yang menganyam di sana dan segala macamnya. Terus ada diversiasi pendapatan masyarakat karena mereka semua ikut serta bekerja. Otomatis ada masyarakat yang memiliki rumah yang tidak digunakan bisa jadikan homestay di sana. Terus kulinernya juga maju di sana. Usaha kuliner budaya-budayanya itu ikut maju. Pemanduan lokal juga, karena yang paham objek itu ya kita sendiri, masyarakat sendiri yang paham. Mereka paham, mereka bercerita kepada wisatawan. Terus terakhir ada kooperasi atau BUMDes tadi sebagai pengelola. Karena masyarakat tadi butuh satu naungan untuk mereka bisa bercerita, bersuara. Kelebihan dari CBT itu yang pertama memberdayakan masyarakat tadi, karena mereka yang menerima, mereka yang mengelola, mereka yang mendapatkan manfaat tadi. Kelebihannya masyarakat berdaya. Terus yang kedua mengurangi ketimpangan ekonomi karena mereka semua kan memang mendapatkan hasil dari sana, otomatis ketimpangan ekonomi itu tidak tercipta di sana karena semua bisa bekerja sama. Yang terakhir, meminimalkan leakage atau kebocoran. Kebocoran apa? Orang lain mengambil bagian dari usaha kita. Nggak bisa, karena mereka kan udah terkooperasi di sana. Terus yang terakhir, mendorong keberlanjutan sosial dan lingkungan. Karena mengapa? Banyak usaha bisa tercipta di sana. Dengan kita memiliki, misal tadi, kita memiliki usaha pertanian, siapa yang mendapatkan keuntungannya? Tentu sektor-sektor yang lainnya yang berhubungan dengan pertanian tadi. Terus si wisatawan juga mendapatkan keuntungan tadi. Tantangannya, yang pertama, ada keterbatasan akses modal. Karena ini kan lingkupnya besar nih, semua masyarakat ikut serta di dalamnya. Tentu modal itu penting. Modal dasar mereka itu penting. Apa saja modal dasar itu di sana? Yang pertama tadi akses, tentunya untuk datang ke objek wisata tentu mereka butuh akses. Setelah itu apalagi udah datang di sana, misalnya kayak objek wisata tadi, tentu mungkin mereka ingin menginap mana wisatawan yang ada dari luar kota, mereka butuh menginap di mana? Hotel tidak ada di sana misalnya. Tentu rumah-rumah masyarakat bisa dijadikan homestay. Apalagi yang diperlukan, misalnya layanan telepon dan segala macamnya, makan minumnya. Tantangannya kualitas layanan dan SDM belum merata. Ini yang perlu kita perbaiki supaya masyarakat itu bisa berkualitas. Caranya misal seperti apa? Ada pelatihan. Terus tantangannya lagi yang ketiga, ada ketergantungan pada pihak luar, pemerintah. Karena kebanyakan masyarakat kita sekarang masih belum aware kan dengan desanya sendiri. Mereka fokus berkebun, bertani, nanam, terus memasarkan. Mereka kurang paham, otomatis ya mereka akan mencari tahu. Bila tidak ada nggak ada penyokong, misal pemerintah dan segala macamnya, tentu mereka akan down saja di situ.
Terakhir tadi dukungan infrastruktur yang kita cerita tadi. Ini merupakan tantangan dari CBT itu bisa berkembang di suatu daerah. Berikut ada 2 contoh, ada studi kasus. Yang pertama ada desa wisata di Jogja, ada Nglarengan. Awalnya daerah ini adalah daerah tertinggal. Kalau kita bilang mungkin untuk objek wisata dia termasuk yang masih rintisan. Sekarang sudah menjadi desa wisata yang sukses di nasional. Terus pertanyaannya, apakah strategi ekonomi lokal yang dijalankan oleh masyarakatnya? Nanti kita bisa searching bentar, kita diskusi. Dan siap itu nanti kamu bisa maju ke depan, nanti kamu bisa menceritakan apa sih yang mereka lakukan agar tadi si desa wisatanya ini bisa menjadi desa yang sukses. Terus ada satu lagi, kampung wisata Karampuang di Sulawesi Barat. Ini adalah contoh penguatan ekonomi melalui ekowisata dan partisipasi komunitas. Pertanyaannya, bagaimana prinsip CBT ini diterapkan di sana? Nanti silakan kamu bagi kelompok. Kita di sini ada beberapa orang, nanti kita bagi kelompok. Dari situ silakan kamu berembuk. Nanti perwakilan dari kelompok kamu silakan maju ke depan untuk menjelaskan. Saya Bu Vika. Saya mau membantu menjawab dari kelompok saya. Jadi kenapa Desa Wisata Nglarengan itu mendapatkan salah satu desa wisata terbaik? Itu yang pertama karena adanya akses modal, kemudian kualitas layanan dan SDM yang sudah merata, kemudian tidak adanya ketergantungan dari pihak luar seperti pemerintah, dan adanya dukungan infrastruktur. Saya Bu Salsabila, saya ingin menambahkan dari Vika tadi Bu, tentang Nglarengan itu kenapa bisa sukses, karena mereka memberdayakan masyarakatnya Bu, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat mendorong keberlanjutan sosial dan lingkungannya. Terima kasih Vika dan Salsa untuk partisipasinya membantu kita untuk berdiskusi tadi. Adapun kesimpulan dari materi kita kali ini yaitu ekonomi pariwisata dapat memberikan manfaat besar bila dikelola secara inklusif. Semua ikut bekerja sama dalam meningkatkan tadi perekonomian di desa tersebut. Yang kedua, CBT merupakan strategi alternatif untuk mendorong distribusi manfaat yang adil sehingga pemerataan ekonomi di sana tercipta. Terus yang ketiga, keberhasilan dari CBT tadi, Community Based Tourism, bergantung pada partisipasi masyarakat, dukungan kebijakan dan keberlanjutan lingkungan. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dengan materi kita selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.